Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan juga mikrobiologi, di mana pada video kali ini untuk memenuhi tugas sebelum praktikum, presentasi, dengan tugasnya itu presentasi, di bab 3. Untuk bab 3 atau modul 3 ini membahas tentang evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi, yang dimana ini merupakan bidang dari kimia farmasi. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal dan pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini, dan juga meliputi tentang secara kimia dan mikrobiologi dari evaluasi bahan baku sediaan di farmasi itu sendiri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Loviani Dikta Azahra dengan NIM 2250191170 dari kelas E. Dan dilanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, nantinya saya akan membahas beberapa soal mengenai soal-soal yang ada di modul 3 ini yang akan saya bahas sebelum praktikum. Untuk kesempatan kali ini yaitu untuk memenuhi praktikum farmasi terpadu di Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, untuk video kali ini akan ada 5 soal yang akan saya bahas, dan sebelum pembahasan dari 5 soal ini, saya akan menyampaikan juga capaian pembelajaran untuk modul 3 ini, yang dimana modul 3 ini untuk capaian pembelajarannya sesuai dengan judulnya lebih ke evaluasi sediaan farmasi secara kimia dan juga secara mikrobiologinya. Untuk capaian pembelajaran pada modul 3 kali ini ada 5 poin. Yang pertama, Anda mampu mengumpulkan data dan informasi terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Kemudian Anda mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Kemudian Anda juga mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan juga mikrobiologi. Kemudian mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Kemudian mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan juga mikrobiologi. Jadi untuk capaian pembelajarannya sesuai dengan modulnya, yaitu berfokus pada bidang kimia farmasi, namun di sini ada mikrobiologi juga mencangkup. Jadi untuk capaian pembelajarannya itu, secara ringkasnya itu kita dapat mengumpulkan data, kemudian penetapan masalahnya, dan kemudian penyelesaian masalahnya, serta pengolahan data, dan juga ada pencatatan dan pelaporannya. Sehingga untuk dari 5 poin ini berdasarkan secara kimia dan juga mikrobiologinya. Untuk pencapaian pembelajaran ini tentunya nanti ada beberapa soal yang akan dibahas, yaitu ada 5 soal yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga untuk video kali ini. Dan dalam memenuhi tugas sebelum praktikum, untuk modul 3 kali ini, dan juga dengan capaian pembelajaran yang sudah terlampir juga, yang tadi sempat saya sampaikan juga, itu ada 5 poin mengenai capaian pembelajaran pada modul praktikum kali ini, yaitu pada video tugas sebelum praktikum kali ini. Baik, untuk yang pertama, soal 1, di mana soal 1 ini diminta untuk sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan juga sediaan farmasi yang memang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Jadi untuk soal nomor 1 ini memang meminta untuk kita menyebutkan parameter apa saja sih yang memang sebagai standar mutu dari bahan baku obat ataupun dari sediaan farmasi ini yang sesuai dari Farmakope Indonesia. Nah, untuk
pembahasan video kali ini saya menggunakan literatur Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Tahun 2020. Jadi nantinya soal-soal pada video kali ini saya mengambilnya dengan literatur Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Untuk penjelasan-penjelasan dan yang akan saya sampaikan semuanya merujuk di Farmakope Indonesia terkait dari evaluasi sediaan farmasi ataupun dari bahan baku ini. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020, parameter mutu bahan obat itu meliputi 6 poin yang dimana ada identitas, kadar dan kemurnian, batas cemaran, sifat fisik, stabilitas dan penyimpanan, juga ada uji disolusi dan uji pelepasan zat aktif untuk sediaan jadi. Jadi untuk di Farmakope Indonesia, saya ambil dari parameter mutu bahan obatnya itu meliputi 6 poin ini, karena kan di buku literatur ini, Farmakope Indonesia, pastinya ada bentuk zat aktifnya atau memang bahan bakunya, nama bahan bakunya gitu ya. Jadi setiap nama bahan bakunya atau nama zat aktifnya itu dijabarkan, ada poin-poin apa saja yang memang kita bisa uji. Jadi saya masukkan ada 6 poin di sini, mulai dari identitas yang memang harus sesuai dengan zat aktif yang diharapkan melalui uji spektroskopi, kromatografi, reaksi kimia, dan lain-lain. Terus untuk kedua, ada kadar dan kemurnian yang dimana ditetapkan dengan metode titrasi, spektrofotometri, ataupun kromatografi. Kemudian ada batas cemaran, dimana cemaran logam berat, cemaran pelarut organik, residu pelarut, maupun cemaran mikrobiologi. Kemudian ada sifat fisik, di mana sifat fisik ini meliputi dari titik leburnya, titik didih, bobot jenis, indeks bias, pH, kelembapan, dan lain-lainnya. Dan juga ada stabilitas dan juga penyimpanannya. Terkait dari poin 5, terus dilanjutkan ke poin 6, ada uji disolusi dan uji pelepasan zat aktif untuk sediaan jadinya. Jadi inilah 6 poin yang saya ambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020 untuk parameter mutu bahan obat atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk menguji apakah suatu bahan itu sudah sesuai atau tidak. Kita bisa melakukan 6 poin ini, dan 6 poin ini saya ambil dari Farmakope Indonesia, sehingga inilah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui dari zat aktifnya apakah sudah sesuai atau dari bahan bakunya sudah sesuaikah dengan persyaratan sebelum akhirnya kita mengolahnya menjadi suatu sediaan atau bahan baku untuk keperluan sediaan farmasi lainnya. Jadi untuk metodenya itu sebenarnya ini sering digunakan ya, maksud umum itu sering digunakan dan memang saat mengidentifikasi ataupun ingin menilai parameter mutu itu memang ini sangat sering digunakan, baik di praktikum pun gitu ya. Jadi ini memang sering digunakan juga, mulai dari spektrofotometri UV visible, itu pasti saat praktikum pun menggunakannya, karena memang umum untuk kita identifikasi apakah kadarnya, misal kadar paracetamol sudah sesuai, atau kadar dari zat aktifnya sesuai, dan sebagainya. Itu pasti umum untuk menggunakan spektrofotometri UV visible. Kemudian ada spektrofotometri inframerah atau IR, dan juga ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Ini banyak sekali digunakan. Dan juga ada kromatografi cair kinerja tinggi atau bisa disebut HPLC, dan juga ada titrasi. Titrasi ini juga cukup sering digunakan. Jadi inilah yang saya rangkum gitu ya dari Farmakope Indonesia yang memang metode yang paling umum digunakan untuk analisis dari bahan baku secara kimia maupun ya secara kimianya gitu ya. Jadi poin metodenya ini ada 5 yang saya ambil karena memang ini umum dilakukan. Selain umum dilakukan, memang digunakan juga saat kita praktikum. Saat kita praktikum pun dari semester 1 sampai sekarang semester 7 itu sudah diajarkan terkait materinya. Namun mungkin yang HPLC itu belum dicoba, tapi memang
Untuk metode ini tidak asing untuk didengar karena memang sering disebutkan juga. Untuk selanjutnya ada sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Jadi untuk soal nomor ini diminta untuk menyebutkan memang pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan atau yang terdapat di Farmakope Indonesia. Masih sama, dari saya masih menggunakan Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020 untuk menjawab dari soal-soal yang ada pada video kali ini. Untuk pengujian secara mikrobiologinya ada apa saja? Jadi di sini ada uji sterilitas, angka lempeng total atau ALT, angka paling mungkin atau MPN, uji endotoksin bakteri, BET, uji identifikasi mikroba spesifik. Untuk yang saya ambil ini secara ringkasnya, yang dimana untuk uji sterilitas di sini maksudnya adalah memastikan produk bebas dari mikroorganisme hidup. Kemudian untuk angka lempeng total di sini atau ALT, yang dimana menentukan jumlah mikroorganisme hidup di dalam sediaan itu. Dan kemudian ada angka paling mungkin atau MPN yang dimana memperkirakan jumlah mikroba dalam cairan. Selanjutnya ada uji endotoksin bakteri atau BET untuk mendeteksi pirogen dari bakteri gram negatif dengan uji LAL. Dan juga ada uji identifikasi mikroba spesifik yang dimana mendeteksi mikroba patogen seperti E. coli, Salmonella, dan S. aureus. Jadi untuk yang di sini itu terbagi menjadi uji sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan juga uji endotoksin bakteri beserta uji identifikasi mikroba yang spesifiknya. Jadi di sini adalah uji mikrobiologi yang memang umum ada di Farmakope Indonesia. Selain yang tadi sudah saya jelaskan juga, selain dari uji kimianya, ada juga uji mikrobiologi yang memang dipergunakan dan sama seperti uji mutu bahan baku. Secara kimianya, kita menggunakan juga literatur untuk membandingkan atau sebagai acuan. Dan di sini juga sudah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa masih sama menggunakan literatur dari Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Selanjutnya soal nomor 4. Bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Jadi untuk soal nomor 4 ini, dari saya akan melampirkan tabel, yang mana tabel di situ sudah saya isi mengenai rangkuman beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk kita melakukan analisis mutu dari bahan baku ataupun sediaan farmasi. Dan banyak sekali instrumen, beberapa instrumen, namun yang nantinya akan saya lampirkan ada beberapa instrumen yang memang dipergunakan saat kita melakukan evaluasi ataupun analisis untuk mutu dari sediaan farmasi ataupun dari bahan baku farmasi itu sendiri. Nantinya akan saya tampilkan dan yang memang sudah saya masukkan ke dalam tabel terkait dari rangkuman beberapa instrumen yang memang paling umum dan memang paling sering digunakan untuk uji dari kimia ataupun mikrobiologinya, tapi di sini fokus ke uji secara kimianya. Jadi untuk tabel di sini ini terdapat keterangan dan ada instrumennya dari spektrofotometri UV visible, kemudian ada spektrofotometri inframerah, kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi, dan juga ada KLT. Nah, untuk prinsip di sini ada poin prinsip metode dan juga syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut. Untuk yang prinsip metode dari spektro UV ini, prinsipnya adalah serapan cahaya UV atau tampak oleh molekul. Kemudian untuk spektrometri inframerah itu serapan gelombang IR oleh ikatan kimia. Kemudian kromatografi cair kinerja tinggi yaitu pemisahan komponen berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase geraknya. Kemudian ada KLT yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase geraknya. Kemudian ada juga syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut yang dimana untuk spektro UV visible di sini
Syaratnya adalah larutan jernih tanpa partikel, jadi sudah dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian ada yang spektrofotometri inframerah, yaitu padatan kering yang bebas air. Dan juga ada kromatografi cair kinerja tinggi. Larutan jernih terlarut dalam pelarut sesuai fase. Dan untuk KLT di sini zat yang memang dapat diendapkan. Jadi untuk di sini itu merupakan prinsip adanya prinsip metode dari instrumen spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, dan kromatografi cair kinerja tinggi, serta ada KLT. Dan juga ada syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut. Di sini saya ambil ringkasannya, dan yang jelas untuk spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dan KLT di sini memang umum juga digunakan untuk analisis ataupun untuk evaluasi sedia informasi, uji mutu dari evaluasi sedia informasi ataupun bahan bakunya. Jadi yang memang umum juga ditemukan di Farmakope Indonesia. Untuk selanjutnya juga masih terdapat hal lainnya seperti prinsip analisis kualitatif, prinsip analisis kuantitatif, dan juga ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi hasil analisis dari titik kritis ini. Jadi untuk prinsip analisis kualitatif di sini, kalau untuk spektrofotometri UV, panjang gelombang maksimum karakteristik untuk yang IR-nya, pita serapan spesifik IR, terus KCKT-nya waktu retensi tiap komponen, terus untuk yang KLT-nya nilai RF tiap noda. Nah, untuk prinsip analisis kuantitatifnya yang berdasarkan angka, itu berdasarkan absorbansi hukum Lambert-Beer, kemudian ada yang untuk IR-nya itu berdasarkan intensitas pita serapan dibandingkan standar, kemudian untuk yang KCKT-nya itu luas puncak kromatogram dibandingkan standar. Nah, untuk yang KLT-nya di sini yaitu densitometri nilai RF dan juga intensitas dari nodanya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis yang untuk UV visible ini berdasarkan panjang gelombang kejernihan sampel. Nah, untuk yang spektrofotometri IR ini berdasarkan ketetapan baseline dari kelembapan sampelnya. Kemudian untuk yang KCKT-nya itu kecepatan aliran jenis kolom dan suhu. Nah, untuk dari KLT-nya berdasarkan kelembapan. Jadi di sini lanjutan dari yang sebelumnya gitu ya. Di sini lanjutan untuk keterangannya itu kita fokus ke prinsip analisis kualitatif, prinsip analisis kuantitatif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis itu sendiri. Yang memang untuk prinsip dari spektrofotometri UV visible, kemudian spektrofotometri inframerah, dan juga kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, dan juga ada dari KLT, kromatografi lapis tipis. Berikut yang penjelasan dari prinsipnya. Kemudian sekarang membahas soal 5, di mana soal 5 ini bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Jadi kurang lebih sama kayak yang soal 4, diminta untuk membaca dan kemudian merangkum mengenai metode uji mikrobiologi apa yang sesuai. Jadi sudah ada tabelnya, nanti akan dijelaskan lagi menggunakan tabel terkait dari rangkuman metode uji mikrobiologi yang bisa digunakan, yang tentunya memang masih merujuk pada Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020 tentang uji mikrobiologi apa saja yang memang digunakan untuk kita melakukan identifikasi mutu, baik dari sediaan farmasi maupun dari bahan baku farmasi itu sendiri. Masih sama kelanjutan dari soal 1, 2, 3, dan juga 4, namun di sini akan ditampilkan juga menggunakan tabel sama seperti soal nomor 4, yaitu mengenai rangkuman dari metode uji mikrobiologi yang memang sesuai. Jadi untuk tabel yang saya tampilkan ini
kurang lebih masih sama mengenai prinsip metode, ada tujuan berbedanya dari yang sebelumnya. Di sini ada tujuan pengujian, dan juga ada media yang digunakan, ada juga masa inkubasinya. Kenapa? Karena kan memang di sini uji mikrobiologi ya. Jadi tentunya ada masa inkubasinya terkait dari sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan juga endotoksinnya. Nah, untuk keterangan di sini sudah saya sebutkan juga tadi mengenai prinsip metode. Yang pertama, yang kedua tujuan pengujian, ketiga metode media yang digunakan, dan yang keempat masa inkubasi. Jadi untuk yang pertama ini ada prinsip metode, di mana untuk uji sterilitas ini prinsipnya itu adalah filtrasi membran atau inokulasi langsung pada media steril. Kemudian untuk prinsip dari angka lempeng total yaitu penumbuhan mikroba pada agar padat. Jadi medianya itu agar tapi yang sudah dipadatkan. Kemudian ada prinsip dari angka paling mungkin itu penumbuhan mikroba pada media cair. Kemudian ada prinsip metode uji endotoksin. Jadi reaksi antara endotoksin dan amebosit membentuk gel. Kemudian ada tujuan pengujian. Tujuan pengujian dari uji sterilitas di sini adalah memastikan sediaan bebas dari mikroorganisme. Kemudian untuk angka lempeng total itu, tujuan pengujiannya adalah menentukan total mikroba non-patogennya. Dan untuk angka paling mungkin adalah menentukan perkiraan jumlah dari mikrobanya. Dan untuk uji endotoksin, tujuannya untuk pengujian mendeteksi pirogen endotoksin dari bakteri gram negatif. Dilanjut ada media yang digunakan. Media yang digunakan ini untuk uji sterilitas adalah bisa fluid, terus thioxolite, medium, soybean cation, sama di gas medium. Untuk angka lempeng total, media yang digunakan itu bisa flat cone agar. Kemudian untuk angka paling mungkin, media yang digunakan itu bisa laktosa, brilliant, green bile broth. Terus untuk uji endotoksin itu menggunakan media yang digunakan adalah reagen LAL. Selanjutnya ada masa inkubasi. Untuk masa inkubasi di sini, uji sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan uji endotoksin ini tentunya berbeda-beda waktunya untuk dari masa inkubasinya. Nah, untuk masa inkubasi di sini dimulai dari uji sterilitas. Uji sterilitas ini dilakukan selama 14 hari. Berbeda dengan angka lempeng total yang lebih cepat, yaitu 48 sampai 72 jam. Sama sebenarnya masih menunggu gitu ya, perlu menunggu gitu ya, baik yang uji sterilitas ataupun angka lempeng totalnya. Nah, untuk angka paling mungkin ini juga sama 24 sampai 48 jam, berarti sekitar 2 hari. Terus sedangkan untuk masa inkubasi dari uji endotoksin itu lebih kurang 60 menit, berarti paling cepat itu inkubasi yaitu uji endotoksin. Berbeda dengan sterilitas, angka lempeng total dan angka paling mungkin ini cukup perlu menunggu waktu ya untuk dia diinkubasi terlebih dahulu. Namun yang lebih cepat itu dari uji endotoksinnya, yaitu bisa lebih kurang 60 menit saja. Tapi untuk angka paling mungkin ini 24 sampai 40 jam. Sama cukup menunggu tapi tidak terlalu lama, beda sama dengan uji sterilitas yang memakan waktu 14 hari. Dan angka lempeng total yang paling lama itu di uji sterilitas karena dia masa inkubasinya di 14 hari. Selanjutnya ada interpretasi data dan juga ada prinsip pengambilan kesimpulan, dan juga ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya. Sebenarnya ada titik kritisnya sama ya kayak di soal nomor 4, cuman di sini ada berbeda sedikit. Untuk dari interpretasi data di sini tidak ada pertumbuhan mikroba steril, terus jumlah koloni dihitung, kemudian ada warna atau kekeruhan menandakan dari pertumbuhan. Jadi kalau misalkan warnanya jernih, seharusnya itu tidak ada yang terkontaminasi. Namun kalau keruh, itu pasti menandakan adanya pertumbuhan dari mikrobanya. Terus adanya terbentuk gel yang menandakan endotoksin positif. Jadi kalau endotoksin positif ini biasanya ditandai dengan pembentukan gel itu.
Kemudian ada prinsip pengambilan kesimpulan. Nah, untuk prinsip pengambilan kesimpulan ini supaya kita bisa dapat menyimpulkan, kita harus mengetahui juga bagaimana cara kita menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan. Dan juga yang di sini adalah untuk menyimpulkannya itu jika tidak ada pertumbuhan, maka keterangannya itu memenuhi syarat. Namun jumlah CFU, batas FI ini memenuhi syarat. Jadi harus dilihat di literatur farmakopeinya itu sendiri untuk kita mengetahui apakah dia memang sesuai atau tidak menurut rujukan literatur. Jadi batasnya berapa dan enggaknya seperti itu. Kemudian ada hasil sesuai rentang MPN. Dia memenuhi syarat atau tidaknya seperti itu. Apakah dia memenuhi atau tidak nanti bisa dilihat juga di literatur terkait hal ini. Dan juga ada tidak terbentuknya gel. Berarti dia bebas endotoksin karena kalau misalkan berbentuk gel itu sudah ditandakan dengan adanya positif dari endotoksin, karena dari endotoksin ini ciri-cirinya adalah memang menandakan dengan terbentuknya dari gel. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya. Mulai dari kontaminasi, suhu, media tidak steril. Ketika memang kita menguji bahannya bisa jadi aman-aman saja, tapi ketika kita tidak mengetahui penyimpanan dari bahannya, atau suhunya, atau medianya yang kita gunakan itu gak steril, itu nggak menutup kemungkinan untuk terkontaminasi. Makanya dari itu, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari analisis yang sudah kita lakukan itu sangat mempengaruhi dari kontaminasi, suhu, media yang tidak steril juga. Maka dari itu untuk pengujian mikrobiologi ini sangat perlu hati-hati sekali karena ketika kita tidak tahu menempatkan yang baik dari kontaminasi suhu media tidak steril ini, maka hasil analisis kita juga akan buruk sehingga kita tidak bisa menyimpulkan dengan benar dari hasil analisis. Ternyata beberapa step atau prosedur yang kita gunakan untuk uji mikrobiologi ini sangat mempengaruhi dari hasil nantinya. Jadi perlu hati-hati. Sama sebenarnya seperti analisis lain juga perlu hati-hati dalam menganalisis. Pastinya kita perlu ketelitian dan juga hati-hati saat melakukan prosedurnya sesuai yang sudah memang di ada di literatur. Kemudian untuk volume inokulasi dan juga kondisi medianya. Dan ada juga pH ataupun dari suhunya itu sendiri. Jadi untuk yang interpretasi data, prinsip pengambilan kesimpulan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis ini berdasarkan titik kritis masih sambungan yang sebelumnya. Jadi untuk yang di sini ini, seperti ini untuk tabel yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelumnya sekian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas sebelum praktikum di modul 3 kali ini, yaitu bidang kimia farmasi. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan mohon maaf apabila selama menyampaikan video pada modul kali ini, bab 3, yaitu mengenai bidang kimia farmasi, apabila terdapat kesalahan atau penyebutan kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan juga sekian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas sebelum praktikum dari praktikum farmasi terpadu bidang kimia farmasi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan sesuai dari soal-soal yang saya bahas dan juga sesuai dari capaian pembelajaran yang sudah saya sampaikan di video pertama. Dan juga untuk penyampaian video kali ini terdapat 5 soal yang sudah saya jelaskan juga dan saya tampilkan juga terkait literatur yang saya gunakan. Tak bosan-bosannya saya menyampaikan bahwa saya menggunakan Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020. Dan apabila terdapat kesalahan saat menyampaikan, mohon maaf, dan sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk
kesempatan kali ini dalam video tugas sebelum praktikum formasi terpadu. Sebelumnya, terima kasih.